buat barisan sakit hati ya, yang jagoannya kalah di pilkada ataupun pilgub Aceh ya kan, yang beberapa hari ini sangat gencar menghajar ataupun membuli Mualim karena statement pernyataan Mualim soal barcode ya kan. Jadi dalam kesempatan ini saya sarankan, sadarlah kalian, karena pilkada memang sudah selesai, Mualim memang sudah menang, Mualim sudah dilantik jadi gubernur resmi, jadi gubernur Aceh ya kan. Kalian lihat sendiri kan, Mualim memang sudah dilantik. Jadi kalian sadar, renungkan baik-baik. Nanti kalau misalnya memang mau hore-hore lagi, kalian mau jadi pasukan hore-hore nanti di 2009 ya, 2030. Nah, nanti lagi kalau misalnya pun menang lagi kan kayak gitu. Tapi sekarang ini Mualim sudah dilantik. Aceh ini dipimpin oleh Mualim jadi gubernur Aceh. Mualim sebagai legend yang pernah memimpin perang di masa konflik ya kan. Beliau sekarang yang memimpin Aceh ini. Jadi kalian sadar dulu, jangan sakit hati menyerang, membabi buta kan, komentar entah apa-apa, kalian maki, kalian bully. Bahkan di hari pelantikan pun belum apa-apa, orang belum kerja, baru statement seperti itu pun kalian sudah gelagapan, kelojotan ya kan. Udah seperti apa, kebakaran jenggot ya kan. Ya santai aja, namanya Mualim kan ingin Aceh ini lebih baik, ingin dengar keluhan masyarakat. Mungkin pun beliau bisa pernah lihat langsung soal barcode itu, masyarakat terkendala. Ya kan tak masalah pernyataan ataupun statement Mualim itu. Kita kan harus tegakkan kebenaran. Di dalam kehidupan ini yang benar yang harus kita pegang, yang benar yang harus kita sampaikan, tindakan harus benar, pikiran harus benar. Jadi kebenaran yang harus jadi pedoman kita. Jadi kalau misalnya yang benar disampaikan Mualim ya kita dukung, ya kan. Kemudian kalau soal barcode, ya kalau Mualim menyatakan itu ya benar menurut mayoritas masyarakat di Aceh. Memang masyarakat inginkan seperti itu, berarti Mualim benar. Nah ini kalau kita larikan dari ke sisi logika ya. Tapi apakah itu bisa, boleh, memungkinkan atau tidak itu sistem barcode dihapuskan sesuai dengan aturan Pertamina ataupun pemerintah dan sebagainya? Ya kita lihat nanti. Sekarang memang udah ditangkis sama Pertamina, ditangkis, tidak bisa. Bahkan ada komentar pejabat lain juga kan. Tapi kan namanya Aceh punya kekhususan atau apa, mungkin Mualim bisa upayakan dengan lobby-lobby ya kan. Diolah gimana lah sama Mualim, siapa tahu bisa ya kan. Lumayan sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Jadi buat kalian ini yang paling penting itu sadar dulu Mualim itu udah menang, pemimpin kita di Aceh ini, gubernur Aceh itu Mualim. Jadi kalian harus terima dengan lapang dada ya kan Coach? Harus kalian terima dengan lapang dada bahwasanya pemimpin ataupun gubernur Aceh itu Haji Muzakir Manaf ya kan, Mualim gubernur Aceh. Itu harus kalian terima. Saya juga seperti itu, siapapun yang memimpin di Aceh, yang namanya saya warga Aceh segala macam ya saya terima. Nah, perkara dia benar salah segala macam nantilah. Masa ini baru orang ngomong di pelantikan, bahasanya di pelantikan langsung kalian serbu, kalian serang, membabi buta, seolah itu kejahatan luar biasa. Padahal itu kan dia ingin membela rakyatnya, ingin membela apa yang rakyatnya inginkan. Nah seperti itu. Jadi saran saya kalian tuh insaf, tobatlah, istighfar, banyak istighfar. Waktu sholat banyak zikir-zikir ya kan, merenung atas perbuatan kalian itu. Kalian tenak ataupun kalian maki Mualim, buka tenak Mualim, buka barang gepu ke Mualim gepu bu aja bu yang galak kanyan. Kiban yang betul menurut gaknyan dan menurut aturan segala macam gepu bu kanyan. Ada wakah kata nak bu kiban barang kap
barang kaban ka begah kakeun ke kanyan dari zaman kan anak gebalah pi anak geut pi igoknya ngepubuk ju buk ro ge. Jadi hek menteng habis bateri. Ya kan koceh kan? Ya. Habis bateri yang ka jelas ino yang ka betul ile ino berarti mualim gubernur Aceh. Nya yang ka pasti. Perkara masalah kebijakan keputusan yang kontroversialnya biasanya ada presiden pi, ada sekjen PBB segala macam ya pi. Nah, pegak kebijakan yang kontroversial. Jadi kak racuni lewakah nyen pikiran masyarakat dengan bully dan kebencian wakah ke mualim. Nyok kan dalam rangka ya bela-bela mualim. Tapi dalam rangka tanyo yang toh yang betul, yang toh yang salah. Ya kan, menyolong prinsip lung berarti nyo urung yang betul, nyan yang lung bela, nyo urung yang salah, nyan yang talawan lagi nyan ji bek mentang-mentang urung nyan dan nyo benci ke urung nyan pu betul pu salah, oh betul yang ipegak pi salah, nyan hanjut, nyan dan nyo kan licik picik nanji dan nyo nyan dosa dan nyo lagi-lagi nyan, nyo. Jadi hanjut lagi nyan, jadi bela je lah. Bela istighfar, banyak istighfar, zikir-zikir ya ini barisan sakit hati terhadap mualim, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir, yang udah banyak-banyak ngata-ngatain mualim mungkin dari dulu ya kan sampai sekarang mualim udah jadi gubernur, sudah memimpin Aceh, sudah dalam rangka memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat Aceh, kalian bully, kalian jatuhkan, kan jahat itu namanya. Bukan kalian mendukung, harusnya kan kita dukung dulu. Setidaknya misal 100 hari kita lihat, ya kan? Dakalan le tertuh ronyo gibangaknya. Ya, awak kamu tukang kritik cit, ya kan? Walaupun kecil-kecilan awak kamu pi tukang kritik no Aceh Timur nyo lung awak Aceh Timur. Nyo ana duri lung berarti lo Aceh Timur. Awak kamu awak kritik cit, tukang kritik pemerintah kok berak-berak lo menyungkak-nyungkak pula pingku awak kamu roro malam kamu kritik pemerintahan. Ya kan? Nyo piu sia istirahat le sia. Nak kalen le, tak kalen le nyo mualim nyo giban, ya kan? Lempi menyo merumpok ngono awak kamu mualim. Welcome mentang enggaknya awak kamu pikiran-pikiran kritis awak kamu ya menyampaikan geterima enggaknya kan diktator lagi awak kah pegah ke hana mualim lagi lung saksi sendiri, saya sendiri orang yang rajin mengkritik pemerintah ya kan, yang sampai aparat keamanan dan sebagainya pun pernah jemput saya ke rumah ya tengah malam, pernah saya dijemput sama aparat keamanan gara-gara kritik pemerintah. Jarang-jarang orang berani kritik mungkin di tempat kita soal covid segala macam. Saya ngantar bebesan dipanggil, saya dijemput ke rumah. Pernah kami juga pengkritik pemerintah walaupun kecil-kecilan dengan media Aceh Timur, tapi tidak norak seperti kalian norak ya kan. Mentang-mentang kalian punya pulsa, punya paket HP, punya paket internet, kakem barang kapu aju bilang terus entah apa-apa untuk apa mualim. Harusnya kan kalian dukung dulu maksudnya apa, oh ini kebijakannya benar, ini apa, nah gitu. Jadi mualim ini pun semangat dia, misalnya apa yang susah didapatkan oleh Aceh segala macam, dana otsus nih udah dipangkas segala macam, kayak mana caranya diperjuangkan lagi segala macam. Jadi karena rakyat mendukung, mualim pun semangat seperti itu. Masa baru hari pelantikan udah kalian jatuh-jatuhkan mualim? Kan nggak cocok itu. Berarti hati dan pikiran kalian kotor. Jadi kalian harus banyak-banyak zikir. Nanti kadang-kadang lagi-lagi kalian bilang tuh mualim kayak gitu udah mati. Ya kan kita nggak tahu umur kita. Nyong kok cek. Nah tuh nanya umurnya dengan ada kegok kan, ada alung lagi kan sih. Dengar ada kegok kan mati itu. Yang ke ya. Jadi nyo ketanyo kan urung drone mentang kelung tetap pi laginya. Jadi banyak-banyak zikir ya. Para barisan sakit hati ke mualim, para pembenci karena kandidatnya mungkin jagoannya tidak menang. Sekarang jagokan mualim aja, dia jagoan kita, dia gubernur kita, gubernur Aceh. Berarti jagoan yang kemarin udah enggak itu. Ya udah ini aja dulu karena dia udah resmi. Mau kita bikin apa? Mau kita bikin pemberontakan segala macam, kan enggak cocok juga. Ya kan? Mau bikin apa? Tetap dia gubernur. Ya kan? Gitu.
mau kita apa ya silakan, mau demo mau apa segala macam silakan, tapi nanti tunggu lu, lihat lu 100 hari ini kayak mana, atau kasih dulu waktu Mualim ini 1 tahun 2 tahun. Karena apa, saya dengar-dengar pun anggaran tahun ini bukan Mualim yang rancang kan, kayak gitu kan, gitulah kira-kira. Jadi dalam 1 tahun ini berarti Mualim menjalankan apa anggaran segala macam yang sudah dirancang, ya kan. Nah, jadi itu saran saya, kita mengaku orang baik, manusia yang beriman, kita punya Tuhan, punya agama segala macam. Jangan kita ini, maksudnya kita kata-katain orang berdasarkan kebenciannya, mengkritik pemerintah itu berdasarkan kebencian. Jangan mengkritik itu berdasarkan kita tujuannya supaya terjadi perubahan. Nah, jadi beda kebencian sama kritik. Kalau kebencian itu dia dasar dari sakit hati ingin sesuatu itu yang kita benci itu hancur. Nah, itu arahnya kira-kira targetnya kebencian. Tapi kalau kritik, ya kan, apa yang tidak baik dan segala macam yang tidak pas itu diperbaiki, jadi perubahan, hasilnya jadi perubahan. Nah, itu kritik. Nah, kami orang-orang kritik, kami bukan tujuan mau menghancurkan orang, tapi tujuannya supaya si pengguna ataupun pemegang kekuasaan tadi menggunakan kekuasaannya untuk perubahan demi kebaikan untuk semua. Paham kan? Gitu. Jadi bukan karena kami benci sama bupati ataupun benci sama gubernurnya, bukan, tapi supaya dia menggunakan kekuasaan. Kecuali, nah ini ada kecualinya, kecuali si pemimpin itu, Pak Bupati, Pak si gubernur, apa si apa, dia korupsi terbukti, ya buktikan dulu juga. Kita jangan benci karena kita tuduh-tuduh terus, jangan gitu. Jangan kita benci, habis itu kita sangka-sangka yang enggak, habis itu kita tuduh segala macam, kita fitnah-fitnah, nggak boleh juga gitu. Tapi kita buktikan dulu, misalnya dia memang betul terbukti korupsi, ya mainkan secara hukum, penegak hukum, laporkan ke penegak hukum. Kalau nggak mampu arahnya ke penegak hukum ataupun nggak berani segala macam, ya ajak kawan-kawan yang berani ataupun pihak-pihak yang berani dan memang di bidangnya. Udah paham kan? Nah, jadi kalian barisan sakit hati kalian kotor, pikiran kotor dan sebagainya, jangan mengacau dan meracuni masyarakat. Nah, itu coba yang saya sampaikan ini direnungkan. Jadi udah kalian rusak, jangan kalian rusak masyarakat dengan isu-isu, dengan fitnahan, dengan hal-hal yang sifatnya nggak baik seperti itu. Nah, jadi kita justru nih, walaupun kita nih orang kecil, kita nih masyarakat biasa, orang kecil, tapi HP kita harus kita gunakan untuk memberi pencerahan. Nah, kita cerdaskan orang-orang yang mungkin ya kurang dari kita. Ya, kita juga kan bukan orang yang hebat dan pintar-pintar kali, kita juga belajar sama orang yang lebih dari kita, kayak gitu. Kalau prinsip saya kayak gitu. Tapi jangan karena kebencian. Kalau kebencian itu nggak akan selesai. Mau sampai kiamat pun kalian membenci, ya kan, tidak akan selesai. Karena kalian menyampaikan komentar ke Mualim, ke pemerintahan semacam, karena kalian tok benci kan gitu kan, itu nggak akan selesai. Nah, saya mungkin sampaikan seperti itu aja untuk sementara ini. Nanti saya lihat juga kayak mana reaksi kalian terhadap komentar saya ini, apakah kalian sembuh ataupun makin parah sakitnya, kan kayak gitu kan. Nah, nanti saya komentar lagi ya. Jadi intinya saya juga tidak benci sama kalian juga saudara-saudara ataupun rekan-rekan saya. Kita coba untuk sementara ini kita kasih waktu dulu Mualim ini 100 harinya kayak mana kita kawal. Silakan dikritik, nggak ada masalah. Mualim juga nggak boleh melarang kita untuk mengkritik, karena ini alam demokrasi, ya kan, tidak boleh. 100 hari ini mau kritik ya silahkan, tapi jangan karena kebencian, karena Mualim pegang topi, pakai topi aja mereng sikit kalian ini kan, Mualim jalannya apa sikit kalian bully segala macam. Itu nggak bagus. Yang ada kalian hanya menghancurkan
menjatuhkan wibawa mualim. Jadi yang harusnya mualim nanti bisa bawa program tahap apa yang luar biasa dari Jakarta untuk membangun Aceh, tapi karena mualim udah nggak dihargai di Aceh, tidak dihargai oleh segelintir orang seperti kalian yang mengacaukan citranya mualim, jadi orang di luar juga ikut mengolok-olok mualim, ikut menjatuhkan segala macam. Akhirnya itu merugikan kita semua. Cobalah kalian pakai ini kalian pakai pikiran, otak kalian pakai. Jadi jangan kalian pikir hebat kali kalian bully-bully mualim segala macam. Nanti itu merugikan kalian sendiri. Karena apa? Karena ya kayak gitu, nanti ketika mualim ini orang nggak hargai mualim di Jakarta sana segala macam, ya program-program yang harusnya turun untuk kalian, untuk bantu kalian, keluarga kalian, mungkin ada yang butuh bantuan, yang susah segala macam, ataupun program infrastruktur dan sebagainya, ya kan? Jadi yang nggak turun ke Aceh lah, digeser kemana-mana, ke provinsi lain segala macam, kan yang rugi kita semua. Jangan kayak gitu. Makanya saya sampaikan. Jadi saya sampaikan ini selaku kita bersaudara, ya kan, sesama warga Aceh, ya kan. Supaya kedepannya kita bisa sama-sama saling berpartisipasi supaya Aceh ini, khususnya kayak saya warga Aceh Timur yang saya sangat cinta sama Aceh Timur. Dari kecil saya di sini, saya sangat cinta sama Aceh Timur segala macam. Saya kepingin, saya mengkritik kenapa ya, karena saya ingin kampung ini, Aceh ini dan Aceh Timur khususnya jadi bagus. Nah kayak gitu, jadi masyarakatnya maju, Acehnya jadi maju, habis itu religius kan kayak gitu kan. Nah jadi itu saya sampaikan. Jadi saya kira itu aja. Kita kalau mengkritik itu kritiklah untuk yang bagus, untuk tujuan yang baik, ya kan. Jangan kita racuni ataupun merusak pikiran masyarakat dengan kebencian kita. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.